Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik kelas 11. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk adik-adik yang sudah like, share, and subscribe channel dari Bu Putri. Kali ini kita akan belajar untuk materi program linear bagian pertama, yaitu secara khusus membahas tentang menggambar daerah ketidaksamaan. Tapi sebelumnya kita akan memperdalam materi tentang menggambar sketsa garis. Contoh yang pertama, gambarlah garis X sama dengan 3. Pertama, kita menggambar salib sumbunya, koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y. Kemudian pemahaman titik, ini adalah titik 1,0, berarti di X nilainya 1, di Y nilainya 0, 2,0, 3,0. Nah, garis X sama dengan 3 itu adalah garis yang digambar secara vertikal di X sama dengan 3. Artinya, nilai X ini selalu 3, bahkan ketika Y-nya bernilai 0, Y-nya bernilai positif maupun Y-nya bernilai negatif. Jadi, dalam hal ini nilai Y-nya tidak mempengaruhi karena nilai X-nya selalu 3. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalkan contohnya seperti ini, gambarlah garis Y sama dengan min 2. Sama, kita gambar koordinat kartesiusnya, nilai Y-nya sekarang yang bernilai min 2. Jadi ada di sini 0,-2, 0,-1. Y sama dengan min 2, artinya dia digambar secara mendatar atau horizontal di Y sama dengan min 2. Jadi tidak peduli berapapun nilai X-nya, mau X-nya negatif, X-nya 0 maupun X-nya positif, nilai Y-nya selalu bernilai min 2. Jadi dia vertikal di horizontal ya, horizontal di min 2. Berikutnya, nah, yang tadi sudah kita gambar garis vertikal, garis horizontal. Sekarang bagaimana kalau dalam persamaan itu ada variabel X sekaligus Y-nya? Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali. Jadi ketika kita mengerjakan 3x plus 2y sama dengan 6, untuk menggambar garis ini paling tidak kita harus punya 2 titik potong. 2 titik potong itu titik potong pada sumbu X, yang artinya nanti ketika dia memotong sumbu X itu berarti Y-nya itu tidak naik, tidak turun, berarti Y-nya 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, artinya X-nya yang bernilai 0. Jadi di sini ya, nilai X sama dengan 0 akan ada di sini. Oleh sebab itu, kita harus mengenolkan bergantian nilai X dan Y-nya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 6, berarti 2Y-nya sama dengan 6, artinya Y-nya harus bernilai 3. Jadi, nanti titik potong sumbu Y adalah 0,3. Di mana letaknya? Di sini. Jadi, Y-nya bernilai 3. Berarti di sini ya. Sedangkan X-nya bernilai 0. Kemudian, bergantian sekarang Y-nya yang kita nolkan. Jadi 3x plus 2 kali 0, 0 sama dengan 6. 3x-nya sama dengan 6, artinya X-nya harus bernilai 2. Jadi titik potong sumbu X yaitu 2,0 di sini. Kemudian kita hubungkan. Ini adalah garis 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah pertidaksamaan? Ingat ya, bukan garis pertidaksamaan, tapi daerah pertidaksamaan. Yang harus kalian ingat-ingat yaitu jika daerah penyelesaian, nanti kita pastikan daerah tersebut bersih. Jadi kalau dia daerah penyelesaian, kita pastikan daerahnya bersih. Jadi jangan diarsir. Daerah himpunan penyelesaian jangan diarsir, diingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan daerah pertidaksamaan X kurang dari 3? Tadi kita udah belajar itu, kalau X sama dengan 3 maka gambarnya seperti ini kan. Nah, yang tegak ini, kalau X sama dengan 3, X kurang dari 3 itu artinya dia tidak punya nilai di 3. Jadi pas di 3 tidak ada dia nilainya. Jadi garisnya harus kita buat putus-putus. Kemudian X kurang dari 3 itu kan berarti 3 ke kiri nih, 2, 1, 0 dan seterusnya. Berarti daerahnya adalah daerah 3 ke kiri. Ingat tadi kalau daerah harus kita bersihkan, jangan diarsir. Yang diarsir sebaliknya. Ini adalah bukan daerahnya. Daerahnya justru pada daerah bersih.
Sudah? Sekarang bagaimana kalau nilainya seperti ini? X lebih dari atau sama dengan 2. Maka kita buat garis X sama dengan 2 dulu. Nah, dia bernilai ini kan X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti dia punya nilai di 2. Maka garisnya tidak boleh putus-putus. Kemudian daerahnya itu adalah lebih dari 2 itu 2 ke kanan. Daerahnya yang sebelah sini. Berarti yang kita arsir yang sebaliknya. Nah, ini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Lalu, bagaimana kalau dia di selang antara kayak gini? Ini berarti bacanya Y, kita baca di tengah ya. Y lebih dari atau sama dengan min 2 kurang dari 1. Punya nilai di min 2. Jadi yang bagian sini nanti kita gambar garisnya lurus tidak terputus, sedang di sini garisnya putus-putus. Perhatikan gambar sumbu Y, sumbu X, kemudian Y, garis Y tadi adalah garis yang horizontal ya, yang mendatar. Nah, kita buat mendatar di min 2 dan mendatar di 1. Di min 2 dia tidak putus-putus karena ini ada sama dengannya. Di 1 dia harus putus-putus karena tidak ada sama dengannya di sini. Kemudian daerah itu dari sini ke sana nih ya. Berarti antara mereka ini daerahnya. Berarti ini yang harus bersih. Oleh sebab itu, yang kita arsir adalah dari Y1 ini ke atas, kemudian ke bawah. Jadi daerahnya nanti yang berada di tengah-tengah. Nah, berikutnya sekarang kita menggabung ya. Tentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 sekaligus Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita ingat tadi, kalau X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, X sama dengan 2, maka garisnya kan tegak atau vertikal. Jadi X lebih dari atau sama dengan 0 itu berarti dari sini nih, ini sumbu sama dengan sumbu Y ke arah kanan. Daerahnya sumbu Y ke arah kanan, berarti yang kita arsir Y ke kiri. Nah, ingat-ingat, X lebih dari atau sama dengan 0 itu daerah dari sumbu Y ke kanan. Sedangkan Y lebih dari atau sama dengan 0 itu adalah daerah dari sumbu X ke atas. Jadi yang kita arsir sebelah sini. Mana daerah yang paling bersih? Ini kan yang daerah yang terarsir nih, yang paling kotor nih. Jadi daerahnya yang paling bersih. Maka daerahnya adalah di sini. Ini sama dengan kalau di trigonometri ini sama dengan kuadran 1 ya. Yang sudah membahas tentang trigonometri pasti sudah paham. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, daerah ini adalah daerah kuadran 1. Ini yang biasanya soal-soal yang sering muncul di pemodelan matematika adalah daerah-daerah yang berada pada kuadran 1. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, kita gabung. Ini sekaligus ini. Ingat, ini tadi kuadran 1 ya. Kemudian kita gabung dengan daerahnya 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 6. Jadi, sekarang kita lihat. Ini adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita menggambar 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 6. Untuk menggambar ini kita sama dengankan 6 dulu, kemudian kita cari titik potongnya. Kita nolkan X-nya, kemudian Y-nya. Kalau X-nya 0, maka 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6, berarti Y-nya 6. Artinya titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6 di sini. Kemudian gantian Y-nya yang kita nolkan, maka akan ditemukan 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0, kita hubungkan. Kalau hanya menggambar ini, artinya ini adalah 2X plus Y sama dengan 6. Padahal yang diminta di soal kurang dari atau sama dengan 6. Maka ada kemungkinan 2, bisa jadi daerahnya di sana, dan bisa jadi daerahnya di sana. Kalau kurang dari positif itu biasanya ke arah 0,0 ya, tapi ini kita coba buktikan. Jadi kita substitusikan daerahnya di sini, daerah di sini. Kita ambil salah satu titik yang paling mudah disubstitusi yaitu 0,0. Ini di salib sumbu ini ya, di perpotongan sumbu X sumbu Y ini berarti 0,0. Kita substitusikan ke dalam soal. 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 6, kurang dari atau sama dengan 6. Artinya 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 6.
0 kurang dari 6 benar ya. Jadi karena dia benar dan memenuhi daerah ini, maka itu merupakan daerahnya, jadi jangan diarsir. Maka daerah 0,0 itu jangan diarsir karena 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan ini. Berarti ngarsirnya ke arah atas. Nah, kenapa kok daerah HP-nya ini benar menyelesaikan kok kuning? Sebab ini daerah yang paling bersih ya. Ini kan tidak boleh, ini kan kotor nih. Ini bukan daerahnya, bukan daerahnya. Jadi daerahnya di mana ya? Di bagian sini nih. Di bagian tengah-tengah yang berupa daerah segitiga. Oke, sebagai pembanding kita tambahkan satu contoh lagi. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini sama, ini kuadran 1 ditambahkan daerah yang ini. Ini daerah X lebih dari atau sama dengan 0. Ini Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita gambar daerah pertidaksamaannya. Kalau ini 0, maka 4Y sama dengan 24. Berarti Y-nya harus bernilai 6. Berarti dipotongnya 0,6. Kemudian gantian Y-nya kita 0 kan, berarti menjadi 3X sama dengan 24. Berarti X-nya sama dengan 8. Kita hubungkan. Nah, daerahnya di mana? Kalau yang kurang dari positif tadi di sana, mestinya daerahnya yang lebih dari positif di sana. Sekarang kita buktikan. Nah, ketika kita substitusi daerah yang bawah sini 0,0, 0 tambah 0, jadi ini kan 3 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0, 0 tambah 0 itu lebih dari 24. Salah kan? Masa 0 lebih dari 24? Harusnya kan 0 kurang dari 24. Jadi kalau kita masukkan daerahnya 0,0 itu salah, bukan daerahnya. Maka karena bukan daerahnya, yang di daerah 0,0 harus kita arsir. Nah, jadi mana nih daerahnya? Daerah yang paling bersih tentunya dari bagian sini ya. Ngikuti arah mouse-nya saya nih. Ini ke sana, ke arah sana. Lanjut ke bablas ke sana ya. Jadi daerahnya nanti berupa daerah kuning. Oke, saya kira untuk part 1 cukup ini saja. Nanti di part 2 kita akan gabung beberapa pertidaksamaan, kemudian mencoba menyelesaikan soal cerita. Terima kasih, semoga ilmu kalian terima ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.